Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pergerakan, Imperium Bintang 9. Kembali lagi di channel YouTube saya Jokulu. Kali ini saya mengikuti pelantikan akbar ya, yang diselenggarakan oleh Komisariat PMI SMA Banten. Hadir sekitar 50 orang lebih lah ya. Nanti akan dihadiri oleh senior kita Bang Ali Suro, juga Ketua PC PMI Serang, sahabat Abdul Hariri. Yuk kita lihat keseruannya di dalam. Sip. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Satu angkatan dan satu jiwa, satu base camp, satu nampan, satu cewek. Oh enggak ya, enggak lucu banget. Mengucapkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda alam ini Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin alladzi qad akhrajan nas min dhulumati ila nur. Dulu ketika PMI lahir kembali, saya pikir reborn ya, karena memang tak putus obrol karena memang PMI sulit untuk mendapat tempat di kampus-kampus di Banten. Saya bertanya, apakah sahabat-sahabat siap untuk menjadi pengurus komisariat? Siap. Apakah sahabat-sahabat siap untuk mengabdi? Siap. Senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan. Saya Jokulu. Kali ini saya sedang bersama senior-senior PMI, Pak. Minta sepatah dua patah motivasinya, Pak, buat ini setelah diadakannya pelantikan Komisariat PMI. Ya, saya harap setelah pelantikan pengurus komisariat, baik Kopri dan semi otonom lembaganya, yang saya bilang itu tadi, jangan tukcing, langsung bikin kegiatan yang sifatnya memang bermanfaat buat sahabat-sahabat juga dan buat masyarakat sekitar. Intinya kan tetap jangan sampai melupakan bahwa sahabat ini sebagai kaum intelektual, seperti itu. Jadi sekali lagi selamat, sukses, berkibarlah panji-panji PMI khususnya di UIN dan kemudian di UI Banten ini. Saja dari saya. Makasih, Pak. Ya. Oke, nih sekarang saya sedang bersama Ketua Cabang PMI Kota Serang, sahabat Muhid Abdul Hariri. Gimana nih, Bang? Kasih motivasi dong setelah dilaksanakannya pelantikan. Abang kan sudah berkiprah juga kan ya, pernah jadi ketua komisariat ya. Jadi memang satu ya, agenda hari ini pelantikan komisariat UIN, terus juga besok kita ada pelantikan komisariat Tirta. Memang ada hal yang berbeda waktu di zaman saya, itu bahwa peraturan organisasi mengatakan bahwa pelantikan komisariat dan Kopri dan lembaga itu dipisah. Ini aturan lama, tapi memang belum ada yang berani untuk mempraktikkan. Dan saya coba musyawarah dan komisariat di Kota Serang siapa yang siap untuk melakukan itu pertama, dan ini mungkin diawali oleh komisariat UIN. Kalau struktur PMI dilatih oleh cabang dan Kopri, lembaganya dikembalikan kepada komisariat.
Harapan dong, kasih Oh, harapan. motivasi. Iya. Harapan saya Biar tentu nggak kendor pergerakannya. mungkin ya kuantitas alhamdulillah semakin banyak gitu kuantitas, tapi juga tadi seperti yang dikatakan oleh senior kita, kualitasnya harus disiapkan wadah-wadah profesional lainnya seperti abang ini kan YouTube saya dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi harus bergerak lah motivasinya, wadah-wadah profesional. Satu kata untuk acara pelantikan. Mantap. Mantap, salam pergerakan. Channel YouTube, channel YouTube. AM Hariri ANF Mariri. baru di Epson. Nah, sekarang saya sedang bersama Ketum Iqbal Aduni yang sekarang sudah resmi jadi mantan. Oh, mantap. Demisioner dong. Iya, mantan, demisioner, Mantan demisioner. cukup pacar aja. Oh, gitu ya. Oke. Yang resmi jadi demisioner Komisariat PMI UIN SMA Banten. Ya, setidaknya bisalah kasih motivasi atau ya gitu. Motivasi atau harapan lah. Harapan ya. Ya, sebenarnya motivasi simpel sih. Kuat kita bersinar aja. Artinya kita harus saling melengkapi satu sama lain. Oke. Jangan saling mengandalkan. Gitu kan. Karena biar bagaimanapun kepengurusan itu kalau diibaratkan adalah sebagai bagian dari tubuh kita. Jadi kalau misalkan tangan kiri gatal nih, tangan kanan yang garuk, karena tangan kiri nggak bisa. Oke. Jadi harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Menutupi kekurangan dan kelebihan. Gitu. Pengalaman paling berharga dan berkesan ketika memimpin. Pengalaman paling berharga sih bisa ngopi bareng sahabat-sahabat aja itu Mantap. udah paling berharga banget buat saya. Kemudian bisa sama-sama saling nguatin satu sama lain. Ya. Ketika kita dalam kondisi keterpurukan, ya kondisi sedih ya, dalam organisasi kan banyak dinamika ya. Oke. Ada senang, ada susah. Nah, ketika susah ternyata di samping kita ada sahabat-sahabat. Gitu. Ketika senang pun pasti ada sahabat-sahabat. Itu yang paling berkesan bagi saya. Mantap. Harapannya Harapannya setelah dilantik kan? Harapan setelah dilantik ini ya. Ya harapan saya kepengurusan di tahun ini lebih baik lagi, lebih progres, dinahkodai oleh sahabat Ahmad Ibnu Rijal sebagai ketua komisariat tahun 2020-2021 itu lebih baik lagi dari saya. Karena sahabat Ibnu Rijal ini banyak belajar di kepengurusan saya gitu. Jadi ketika melihat banyak kekurangan di kepengurusan sebelumnya, sahabat Ibnu Rijal dengan harapannya bisa memperbaiki dan juga bisa membawa perubahan PMI UIN SMA Banten lebih baik lagi ke depan. Satu kata untuk pengurus baru. Untuk pengurus baru Satu ya, kata. Apa ayo? satu kata ya, bersahabat tanpa syarat, kemudian udah itu aja kan. Oke, Jadi bersahabat sip. tanpa syarat. Jadi Mantap. tidak perlulah ada embel-embel syarat apapun gitu. Oke. Tetap sahabat. Oke. Sip. Terima kasih. Salam pergerakan dong. Salam. Ya. Oke. Nah, sekarang saya sedang bersama siapa ini sahabat Ahmad Ibnu Rijal. Sekarang sudah resmi dan dilantik menjadi ketua Komisariat PMI UIN SMA Banten ya baru. Gimana nih perasaan-perasaan setelah sudah dilantik? Perasaan sih bahagia. Bahagianya gimana tuh? Bagaikan kita lagi akad nikah gitu tuh prosesi tadi kan. Semalam itu bagaikan gua kayak mau besok akad nikah dan tadi prosesi akad nikah dan ini proses malam pertama gua gitu tuh. Oke. Setelah dilantik, tapi kesan dan kesannya emang agak beda ya. Ya. Karena berbicara tentang legalitas penting bagi kita yang namanya legalitas. Kemarin gua jalan-jalan itu cuma punya STNK kalau Oke. pakai kendaraan. Tapi sekarang gua udah resmi ada BPKB juga Beuh, STNK-nya. mantap. Iya, dan secara ketika berbicara gua punya STNK, gua hanya punya surat dalam RTK saja, nggak memiliki SK dalam cabang. Oke. Tapi sekarang kalau berbicara tentang legalitas kuat gua. Ada BPKB-nya kok. SK dari cabang yang pasti. Kira-kira visi misi lu apa ini di pengurusan lu? Simpel sih sebenarnya. Apa? Visi dan misi itu bisa disatukan menjadi gua membentuk solidaritas tanpa batas yang menghasilkan intelektualitas yang berkualitas. Maksudnya gimana itu? Saya Ya, nggak ngerti itu. solidaritas tanpa batas itu ya kita mengenal organisasi dari awal itu, khususnya PMI ya. Organisasi PMI itu adalah organisasi yang terkenal dengan kekeluargaannya. Oke. Dimanapun Sama itu, kekeluargaan. kekeluargaan lah. Dan ketika berbicara tentang solidaritas tanpa batas, apapun permasalahan yang kita rasakan itu semua harus merasakan.
Apapun permasalahan yang akan kita selesaikan, semua pasti akan bantu menyelesaikan. Mantap. Intelektual yang berkualitas. Ya harus lah. Ini maksudnya apa pegang-pegang sedotan? Aduh. Itu buat biasa, pemanisan. Gimmick. Ya. Berbicara tentang intelektualitas yang berkualitas itu ya memang tadi kita bukan berbicara tentang kuantitas lagi sekarang, tapi lebih mengedepankan kualitas. Karena memang berbicara tentang kuantitas secara bahasa kasar dan sombongnya UIN itu adalah basis massa terbesar. Tapi dalam kualitas kita nggak memadai dalam jumlah basis kuantitas tersebut. Makanya kenapa ini adalah tantangan terberat bagi saya, tantangan terbesar bagi saya ke depannya untuk memang bisa bersinergis dengan para pengurus komisariat untuk bisa membangun para anggota dan kader PMI Uni sama Banten itu untuk lebih berkualitas. Supaya kayak lebih ke mereka itu pemahaman tentang intelektual itu lebih tinggi lah ya, minimal literasi, membaca, menulis itu ditingkatkan. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Iya, harus. Tangan dulu. Ini kan kita harus go internasional dong, organisasi besar bukan organisasi kecil. PMI yang kita kenal itu bukan organisasi yang memang ecek-ecek. Iya, betul. PMI itu adalah organisasi terbesar ya. Lu pengen nanya nih. Iya. Kenapa sih lu pengen jadi ketua atau motivasi? Motivasi lu kenapa? Sebenarnya itu bukan motivasi dan iya motif lu pengen jadi ketua itu ngapain? Kalau dalam bahasa hati kasar ya, hati renung hati yang paling dalam, gua nggak nyangka untuk gua jadi seorang ketua komisariat ini. Gua nggak nyangka dengan pribadi gua yang buruk seperti ini, dengan kepribadian yang memang terlalu oper, gua nggak nyangka. Tapi nyatanya Tuhan berkehendak lain menunjuk gua sebagai ketua komisariat yang memang alhasil ketika berbicara tentang gua ini ditakdirkan untuk menjadi ketua komisariat, mampu nggak mampu, bisa nggak bisa ya gua harus bisa. Dan motivasi gua emang ini dorongan kencang. Gua pernah gagal jadi ketua rayon. Itu, iya, betul. Mungkin Anda juga tahu lah. Tahu. Anda waktu itu jadi anggota ya. Saya jadi pengurus rayon. Nangis tuh ya? Enggak lah, nangis. Ini nangis nggak tadi? Nangis enggak. Nanti. Kak, pas dilantik sih sedih. Terus pas kegagalan rayon ya nangis lah, karena memang berbicara tentang kepercayaan ya. Gue berpikirnya ketika gagal, ini berbicara tentang komisariat itu apa rayon dulu? Bebas. Waktu gagal di rayon, gue pernah nangis, emang jujur gue pernah nangis karena memang. Oh, berarti motif lu karena itu tadi? Bukan karena itu lah, itu beda lagi. Ini kan berbicara enggak jadi ketua di rayon, akhirnya lu berambisi. Enggak. Ya berambisi memang ada lah untuk jadi seorang ketua, untuk memang memajukan ya, maksudnya untuk mencoba hal baru, inovasi yang memang lebih menantang dalam hidup gua itu ya, itu lebih gua butuhkan. Gua pernah gagal jadi ketua rayon, pernah nangis gua di depan kader itu. Nangisnya gua itu bukan karena apa-apa ya, gua berpikir berarti sejauh ini gua ini masih ada banyak orang yang gak percaya terhadap diri gua untuk menjadi seorang pengurus. Dan mungkin Tuhan belum berkehendak. Betul. Dan gua itu paling sedih itu dan paling sakit dalam kontestasi pemilihan ketua rayon waktu itu, gua dengan sahabat Mustahid Astari, ayahandaku tercinta, sahabat Ile. Dia itu bedanya satu suara doang sama gua. Nah itu yang bikin gua sakit. Coba pas perhitungan 37 suara sama dengan sahabat Ile, 38 yang akan dibuka itu suara terakhir itu ya suara dia. Dan ini benar-benar gitu menunjukkan bahwasannya gua dengan Tile ini adalah satu sosok orang yang memang ada dalam kehidupan mereka gitu yang memilih. Itu sedihnya bukan kalah sih sebenarnya mah, karena memang lebih berkaca diri. Itu sedih bos yang namanya kontestasi, dan gue paling nggak suka sebenarnya dalam organisasi itu diadakan kontestasi. Berarti motif lu tuh sebagai pembelajaran aja gitu ya? Pembelajaran, dan kedepannya ini inovasi baru lah untuk menjadi seorang ketua komisariat kan nggak gampang, nggak mudah, apalagi sekelas UIN kan ya. Masya Allah, yang kadernya banyak katanya. Dan satu lagi nih pertanyaan nih, satu lagi. Harapan lu dong, pasti ada harapan untuk pengurusan lu nih biar nggak kendor gitu kan? Iya. Aji kendor, biar sama-sama berjuang nih. Iya. Bahu-membahu di kepengurusan lu. Gimana tuh harapannya tuh? Ya harapan kedepannya kekeluargaan. Catat ya, catat ingat. Harapan kedepannya itu kekeluargaan lebih ditingkatkan, sahabat-sahabat terlebih dari sekumku tercinta, sahabat Jibnia Salam, bendaharaku tersayang, sahabat Arna, kopriku tercinta juga, Kopri Indah. Saya harapkan sahabat-sahabat itu lebih bersinergis dengan saya. Permasalahan suka nggak suka, mau nggak mau, jangan pandang pribadi saya tentang kejelekannya, tapi pandang organisasi PMI-nya.
sejauh manapun kita melangkah ketika berbicara tentang organisasi, tetap kita pacuannya adalah organisasi. Tapi sejauh sejauh kaki melangkah dalam keburukan, apabila lu lihat gua sebagai pribadinya, itu akan mundur. Tapi lu lihat organisasinya, jangan lihat pribadi gua. Itu saja sih. Ada nggak quotes untuk pengurus? Iyalah. Apa nih quotesnya nih? Quotes sih lebih ke jargon katanya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Aje lembek, Aje lembek, kendor. bukan aja kendor, aje lembek, aje Ayo, lupa lagi apa tuh kira-kira tadi? aje Tadi lembek, udah itu. aje apa sih namanya? Hai, lupa. Pecicilan ya, aje lembek, aje pecicilan, edisi kalem we. Mantap. Ada arti itu, jadi Apa tuh artinya? dalam kepengurusan kita itu nggak boleh lembek-lembek lah. Apalagi tahulah sahabat Ahmad Ibnu Rijal ini, gua lah khususnya. Gua pribadi ini adalah orang-orang lapangan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ahmad Ibnu Rijal? Ih, sombong jasa pak. Tapi emang tanyain aja. Karena gue dilahirkan dari rahim seorang ibu, ya benar. Enggak, maksudnya gue dilahirkan ke kampus UIN ini adalah diajari untuk menjadi orang lapangan. Jadi kelebihan gue mungkin bisalah dalam segi lapangan gue bereskan. Tapi untuk berbicara tentang internal, intelektual itu lebih kurang. Makanya harus saling backup. Siap. Ya, aja apa tadi? Kendor, ya aja kendor di lembek. Aja lembek, aja pecicilan. Ya pecicilan dalam kepengurusan nggak boleh lah. Kita sadar maklum aja, kita sadar diri, kita tahu tupoksi kok, ketua poksinya apa, dan sahabat-sahabat pasti ngerti lah, sudah dewasa. Sip. Edisi kalem boy kan dalam Sunda, weh nggak boleh gurung gusul lah. Iya. Dalam kepengurusan ini kalem, yang penting santai, tapi hasilnya memuaskan. Sangat luar biasa Itu sekali. saja sih. Syarat makna ya pembahasan kita ini. Saksikan terus di YouTube saya, Sejo Kulhu. Boleh promosi IG nggak? Boleh dong. IG-nya apa? Rijal Ibnu Ahmad. Rijal Jangan Ibnu lupa Ahmad. di follow, nanti saya add follow. Jangan lupa subscribe. Oh, subscribe jangan lupa juga. Nanti kalau nggak salah saya sudah ada Di film Basecamp ya. YouTube PMI Win juga ada. Silakan buka di situ PMI Win. Insya Allah buka di situ. Sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan yang lain silahkan untuk bantu subscribe YouTube saya. YouTube saya juga. Oke. Itu aja sih. Terima kasih buat sahabat-sahabat Salam pergerakan. semua. Salam pergerakan Imperium Bintang Bintang 9. 9.